itu ada panggilan lain, ada seruan lain, ada khitab lain. Kadang kan Allah memanggil itu dengan panggilan ya ayyuhallazina kafaru. Kadang juga ya ayyuhan nas, panggilan umum. Tapi kenapa puasa itu panggilannya itu panggilan khusus ya ayyuhallazina amanu? Kenapa bukan ya ayyuhan nas, umum saja? Nah, jawaban saya begini, karena puasa itu berat. Maka tidak bisa kalau tidak ada keimanan. Puasa itu berat. Belum lagi kalau malam ditambah dengan ibadah yang seperti ini, nantinya dapat nanti imam, dia tidak mengerti, dia murojaah di depan, dia siksa orang di belakang. Ada juga imam begitu. Jadi puasa itu berat. Makanya kemudian harus syaratnya itu keimanan. Kalau tidak, ini tidak mudah dilakukan. Padahal puasa itu syar'un man qablana. Kalau kita baca riwayat itu, jauh sebelum ada manusia, ada di puasa. Baru di binatang sudah puasa itu ada. Setelah manusia ada, puasa itu tambah berat. Karena puasa di zaman dulu itu puasanya berat-berat, tidak sama sekarang ringan. Dulu puasa itu bisa sampai lewat 3 bulan, 4 bulan, dan wisol. Setelah maghrib disambung lagi malamnya. Bahkan di zamannya Nabi Isa dan Maryam itu puasanya itu masih berat juga. Tidak boleh, Maryam itu tidak dibolehkan bicara dengan orang. Jadi puasanya itu termasuk tidak boleh bicara. Apalagi menggosip, tidak bisa. Kau tahu ibu-ibu itu kalau tidak menggosip kayak alergi bibirnya aja. Berat. Tidak semuanya, tidak di sini, dia kalau di sini kan tidak begitu. Bahkan kalau zamannya Maryam itu puasa itu tidak boleh berinteraksi dengan lawan jenis. Ketika sampai zamannya Nabi, syariat puasa itu direvisi, dimudahkan. 30 hari saja, baru sampai sore saja. Baru dia bantu lagi, dikondisikan, diikatkan setannya. Setannya diikat. Tapi yang dari golongan jin, setan yang suka tukar-tukar sendalnya orang itu, kalau taruh itu tidak diikat, masih berkeliaran. Saya lihat itu di sosmed itu, banyak yang hilang sendalnya. Baru di puasa kelima semuanya yang hilang sendalnya, baru sendal bagus lagi. Ada yang bertanya itu di waktu kita syuting itu, saya bilang salah juga kalian karena bawa sendal bagus, sendal stroll, kopi bawa di masjid. Ini masjid kopi ibadah orang, bukan tempat bergaya. Akhirnya hilang. Jadi ibadah puasa itu berat, tidak mudah dia. Karena dia puasa ini tidak bisa dipakai untuk efek pencitraan. Tidak ada efek sosialnya di puasa. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat misalnya, ada bapak-bapak ini dengan bapak-bapak. Kalau ada bapak-bapak rutin saja 1 tahun pergi berjamaah di masjid, itu terancam itu kalau tidak jadi RW RT. Iya. Karena Nabi mengatakan setiap langkah itu menggugurkan dosa-dosa, bisa kemudian mengangkat derajat. Apalagi ibadah zakat, mengeluarkan harta. Setelah zakat itu kita tambahin dengan infak. Infak itu dilakukan diam-diam atau terang-terangan, tetap itu juga mengangkat derajat. Ada efek sosialnya, bisa efek pencitraan. Apalagi kalau besar jumlahnya, tanpa nama 1 juta, hamba Allah 10 juta. Totalnya orang di Goa itu pakai kepo. Dia cari tahu siapa itu. Ketahuan lagi, naik lagi derajatnya. Termasuk haji. Setelah pulang haji itu jadi gelar dia. Kita ini di Semenanjung Melayu termasuk orang Indonesia itu, haji itu gelar. Apalagi di kampungku. Di kampungku itu kalau ada pesta, Pak Haji panggil duduk di depan, dokternya disuruh duduk di belakang. Jadi efek pencitraan dia. Beda dengan puasa. Kalau puasa apa kamu citrakan, apa efeknya, apa tidak ada. Biar kau habis masuk di 1 baskom sendiri itu, baru keluar lagi loyo-loyo, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Termasuk kalau misalnya sholat subuh,
berwudu, kumur-kumur. Pas kau kumur-kumur, kau kasih masuk 3, kau korupsi 1, tinggal 2 yang keluar. Tidak ada ya, kau tidak mungkin Pak Imam dia mau periksa. Kau kasih keluar semuanya tadi, tidak mungkin begitu. Kalau kau sudah loyo-loyo, yakin orang puasa ini orang. Padahal kau juga makan pagi, kau juga makan, bantu juga kita di sini buka. Tidak ada yang tahu. Makanya malaikat itu ketika dikasih job description itu, ada kan itu panduan pencatatan amal. Kata Allah malaikat, kalau orang itu sholat di masjid, kau catat 27 derajat, angkat derajatnya dia. Kalau di rumahnya 1 derajat saya kasih. Malaikat, kalau ada orang kemudian bersedekah, maka kalikan 100 kali 700. Itu ada dalam surat Al-Baqarah. Kalau ada orang mengaji di sini di depan, ada orang juga di belakang, maka yang di depan kasih 10, yang di belakang kasih 1. Jadi mendengar saja ada pahalanya. Bahkan kalau ada orang baru mau belajar mengaji, dia baru sadar dia lihat KTP-nya ternyata saya muslim, baru dia hijrah, baru dia mulai belajar mengaji. Itu justru kalau dia takut to'ah, kata ulama, tersangkut-sangkut itu justru dikali 2 dia, 10 kali 2, 20 dia dapat. Kenapa? 10 pahala bacaan Qur'annya, 10-nya itu pahala capeknya dia dapat. Nah, makanya nanti katanya bagaimana dia puasa? Saya catat berapa kata Allah melalui nabinya, as-saumu li, puasa itu untukku. Jangan lupa catat, nanti saya yang balas. Makanya kata ulama puasa nanti itu dia unlimited, dia tidak ada batasannya dia punya balasan. Makanya mari kita tetap semangat ini, meskipun saya lihat sudah masjidnya sudah mulai ngos-ngosan dia punya jamaah ini. Mudah-mudahan ke depan masih bisa semakin ramai. Nah sekarang saya ingin cerita tentang tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu maksudnya begini. Kan biasanya kalau menjelang masuk Ramadan itu orang sudah tulis itu di baleho, marhaban ya Ramadan. Kayaknya biasanya itu kantor-kantor ada acara tarhib Ramadan. Saya biasanya rutin mengisi begitu tarhib Ramadan. Ada kadang-kadang mentarhib Ramadan ada karena Nabi itu mentarhib Ramadan 2 bulan sebelumnya. Baru di Rajab Nabi itu sudah tarhib dia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nabi itu sudah mentarhib dari bulan Rajab. Kita kadang nanti mentarhib itu nanti kemudian 2 hari atau 1 hari mau bulan Ramadan baru sibuk bersih-bersih, pergi bersihkan kuburan, baru yang dia fokus ke fisik kuburan, cat rumah. Begitu padahal kalau kita dari marhaban Ramadan itu kan begini maksudnya itu. Ya Ramadan, datang di Tuhan Ramadanmu ini saya sambut dengan hati yang tarhib, diambil dari kata rahaba yang ribu. Ini sulasi mujarrad yang namanya kalau dalam ilmu nahwu. Sulasi masih rubainya itu rahaba yurahibu tarhiban. Yang kalau diartikan itu lampang di sini deh. Seakan-akan kita itu menyambut Ramadan dengan falyafrahu, dengan kegembiraan. Makanya itu tanda-tandanya gembira. Jadi jangan ibu-ibu itu pas masuk Ramadan langsung bernapas capek lagi. Sudah kenapa bu? Oh pagi setelah mandi bisa bangun. Kalau satu kopi dulu berapa tanya baru bisa dia bangun itu. Hati-hati kita itu kalau ada orang mengeluh kalau masuk Ramadan capek lagi mama saya. Tetapi ibu-ibu ya hati-hati. Kenapa biasanya banyak orang mengeluh ketika masuk Ramadan? Karena ibu-ibu itu biasanya pisahkan antara ibadah maghrib dan rumah tangga. Dia kira kasih bangun anaknya yang susah dikasih bangun itu, suaminya yang susah dikasih bangun itu, dia kira bukan ibadah itu ibu. Bahkan kemarin saya syuting itu TV Sultan, pindah dari TVRI ke TV Sultan. Ada yang dulu bertanya dengan Pak Ustaz, bagaimana kesempitan di perempuan? Adakah ibadah yang agak gampang, agak mudah dilakukan, enak dilakukan, tetapi kita juga dapat pahala karena kita ini biasanya itu kesian sibuk memasak, baru ada bilang haid kita 7 hari sebelum mau ada. Makanya saya bilang jangan kau pisahkan antara ibadah maghrib dan ghairul maghrib. Ketika kita menggaruk itu nasi,
membuat air panas, termasuk juga bikin papa buka untuk keluarga dan orang lain. Itu ibadah. Makanya ikut Nabi, coba Nabi tidak ada pemisahan. Nabi bilang, kalau ada orang haid bikin kemudian papa buka tidak puasa, dia kirim ke orang puasa. Apa dia bilang Nabi? Kata Nabi, pahalanya ini sama dengan ini, sama. Padahal ini kerjanya hanya memasak. Makanya nantinya ibu-ibu itu toh, bahkan kalau saya anjurkan begini, kalau ketemu ibadah fardiyah pribadi dengan ibadah jamaiyah, dahulukan ibadah jamaiyah. Misalnya ibu-ibu, kalau ada pekerjaannya di kantor, kerja dulu pekerjaan kantornya sebagai tenaga kesehatan, urus dulu itu. Termasuk nantinya, kalau misalnya ibu-ibu sudah malam ini, setelah tarawih ke sebentar ini, tiba-tiba bapaknya lewat, kok ibu sementara mengaji ke tilawah. Lagi tilawah semangat, tiba-tiba bapaknya lewat, dia mencolek dulu. Apa yang harus ibu lakukan? Jangan begini, jangan. Tunggu dulu 2 lembar lagi. Langsung berhenti, tutup itu. Ada ibadah yang lain, seperti yang ditanyakan tadi ibu itu. Dan itu ibadah juga. Jangan kasih 2 kali puasa suamimu, puasa di siang, puasa lagi malam. Ini sudah di rumah syariatnya. Puasa itu hanya sampai jam sore saja. Dan itu ibadah harus didahulukan, jangan dikebelakangkan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan orang. Termasuk mengurus anak. Itu kalau berkaitan dengan anak, itu ibadah. Saya misalnya dosen sampai sekarang masih mengajar. Tidak boleh saya dulu masih tilawah ini. Karena ada juga ibu itu terus ansido Ramadannya dia kejar. Sejak kita ketemu Pak Ustadz sudah berapa kali kita makan. Sudah juz berapa? Itu terus dia tanyakan. Dia ini kan orang yang mengaji begini, startnya dari 1 Ramadan start. Dan dia balapan. Mau ke saya, kok kamu balapan? Sekarang aku pakai helm. Sejak kita dari terus katanya sudah berapa juz? Baru kalau saya kalau satu tipe itu kalau lolos makharijul huruf, sifatul huruf, ilmu tajwid itu kalau lolos. Saya pernah uji itu imam masjid itu di konser. Banyak tidak lolos. Imam masjidnya, apalagi jamaah. Jadi tidak wajib kita itu balapan begitu mengajinya. Bahkan kalau saya itu anjurkan mengaji baik-baik, baca dengan terartinya. Tidak mesti ibu itu harus start hari pertama itu kemudian Al-Baqarah, terakhirnya itu dapat kemudian An-Nas, tidak mesti. Yang ada itu kita disuruh mengaji, tidak ada berhentinya. Dinaikkan kualitasnya, tadinya hanya mengaji burung beo tidak tahu artinya, setelah itu dinaikkan lagi. Kalau bisa tahu terjemahannya, setelah itu tahu kemudian tadaburnya, setelah tahu itu tahu tafsirnya, supaya nanti konektor imamnya membaca, ibu juga mengerti. Jangan sampai hanya Al-Fatihah saja kita fokus, setelah itu imamnya jalan sendiri, hayalannya ibu jalan sendiri juga. Kadang-kadang begitu. Kalau ketemu imam yang merojak, tiba-tiba dia masuk tengah. Ya ayyuhalladzina amanu, yang mana imam kira-kira tuh? Woi, kalau tidak biasa mengaji, itu tidak mengerti. Akhirnya imamnya jalan sendiri, makmumnya menghayal sendiri. Mulai dia baca semuanya. Betul di sini tidak banyak tulisan. Mulai dia baca semua. Dia membawa buka puasa besok. Tidak fokus. Makanya ibu-ibu itu jangan balapan kalau mengaji. Tidak perlu. Yang penting berkualitas, ada efeknya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari memasuki bulan Ramadan dengan hati yang suci. Bulan suci hanya bisa ketemu dengan sesuatu yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.